Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rika Putri, guru SD Kartika 111 Padang, CGP Angkatan 4 dari Kota Padang. Di sini saya akan mencoba merefleksi koneksi antar materi modul 1.1 guru penggerak. Dari yang sudah saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Guru harus memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kodrat peserta didik. Diibaratkan, guru adalah seorang petani dan murid adalah benih tanaman padi. Maka harus memberikan perawatan terbaik pada benih tanaman padi sesuai kebutuhannya. Guru tidak mungkin bisa merubah padi menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Namun, guru bisa membuat bibit tanaman padi itu menjadi subur dan berkualitas dengan perawatan yang tepat. Baik, kali ini saya akan merefleksi dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran? Sebelumnya, saya memiliki pola pikir bahwa peserta didik saya harus memahami apapun yang saya berikan. Apapun yang saya ajarkan, kemudian mereka harus patuh terhadap guru. Saya masih menganut yang namanya teacher-centered learning. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya berpikir peserta didik saya harus mencapai ketuntasan pembelajarannya. Tanpa saya berpikir, kemerdekaan belajar mereka, maunya mereka dan cara belajar mereka seperti apa. Saya belum berpikir ke arah sana. Ada cerita seorang anak bermain pasir di halaman sekolah untuk mempelajari peta Indonesia. Itu benar-benar memerdekakan anak. Anak-anak bermain, dapat ilmu dan dapat tentunya yang nomor satu adalah mereka bahagia. Bahagia dengan bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat yang ada pada anak. Itu yang harus saya pikirkan sebagai pendidik. Bagaimana cara mengkolaborasikan pendidikan dengan permainan agar anak-anak merasa bahagia ketika belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang perlu saya rubah, yang pertama, merubah mindset bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan kita itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Yang kedua, sebagai pendidik, kita harus cermat melihat bakat anak-anak didik kita. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali apa bakat mereka. 3. Tidak lagi menfokuskan pada penilaian kognitif anak. Maksudnya di sini kita bisa melihat karakteristik dan menggali bakat keterampilannya untuk memberikan penilaian terhadap anak-anak tersebut. Perubahan yang keempat, lebih memerdekakan anak dalam belajar. Maksudnya di sini adalah saya lebih menjadi among, tidak lagi memberikan hukuman kepada peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan, yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Di sini kita bisa membuat kesepakatan bersama peserta didik
mereka menjadi punya tanggung jawab. Penerapan yang kedua, membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. 3. Saya sebagai pendidik harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ketiga, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang keempat, kita menerapkan student-centered learning. Jadi, pusat pembelajaran kepada anak ini harus segera kita terapkan pada peserta didik kita sebagai wujud dari merdeka belajar. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, critical thinking. 2, creativity. 3, communication. Dan yang keempat, collaboration. Baiklah, hanya itu refleksi dan kesimpulan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dari saya. Cukup sekian, terima kasih.